Pembacaan Alkitab dari Efesus dimulai dari pasalnya yang kelima ayat 21 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 9. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu Bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini dengan tema relasi cinta kasih. Ayat yang mendasarinya terambil dari Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teu aya piringna teu pake trok. Artinya, tidak ada piring yang tidak beradu. Pepatah Sunda ini ingin menggambarkan bahwa perselisihan sering terjadi
dalam relasi antar pribadi, entah di rumah tangga, keluarga, pekerjaan, ataupun pergaulan. Perselisihan dapat menunjukkan bahwa relasi itu sungguh hidup dan dinamis, alias tidak kaku seperti boneka-boneka beruang grizzly, panda, dan ice bear. Namun, perselisihan juga dapat merusak relasi baik yang sudah terjalin. Rasul Paulus rindu agar jemaat Tuhan di kota Efesus dalam relasi yang baik, rukun, dan saling membangun. Yang menasihatkan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam ayatnya yang ke-21. Dua prinsip penting yang dikemukakan dalam nasihat ini adalah prinsip rendah hati dan prinsip takut akan Kristus. Prinsip takut akan Kristus merupakan dasar dari prinsip rendah hati. Takut akan Kristus membuat murid Tuhan bersikap rendah hati, seperti Kristus yang rendah hati dalam penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Dalam takut akan Kristus, suami dan istri, orang tua dan anak, hamba dan majikan, semua menunjukkan relasi yang hidup dan dinamis dalam cinta kasih yang tulus. Ada peribahasa Sunda lain tentang hidup berelasi, yaitu kawas gula jeung peyet, artinya seperti gula dan nira matang. Hidup semestinya selalu rukun. Begitulah kita murid Kristus seharusnya hidup. Rukun, hidup dalam relasi cinta kasih dan saling menopang. Hanya dengan kerendahan hati, hidup yang rukun akan terjadi. Kiranya Kristus menolong kita. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa telah membangunkan kami dari istirahat dengan sehat, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, firman yang kami dengar dan renungan yang disampaikan. Biarlah itu semua jadi pelita di kaki kami, supaya kami tidak tersandung lagi dengan dosa. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja Bapa dalam penantiannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah obat-obat yang diminum, boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan juga perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan juga berkati kesehatan dan kesabaran dan sukacita mendampinginya. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara-saudara kami yang sedang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini. Tuhan berkati jugalah makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadikan kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayan gereja agar dapat tetap teguh dalam iman, untuk tetap setia melayani dengan sepenuh hati. Ajarkan kami selalu melayani untuk kemuliaan nama-Mu saja. Semoga pelayanan kami dalam setiap program gereja yang sudah direncanakan dapat berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami bersyukur di tahun 2021 ini kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76.
Kami percaya penyertaan-Mu selalu hadir bagi bangsa Indonesia. Engkau terus memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berharap Engkau terus memberkati pemimpin negara kami agar mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dan tulus. Tuntun mereka untuk dapat mengabdi bagi bangsa dan negara dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak dengan sepenuh hati. Terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, tolonglah semua pihak yang berwenang untuk dapat menangani pandemi dengan sebaik mungkin. Berkatilah proses percepatan vaksinasi. Berkatilah seluruh nakes yang menangani pandemi. Berkatilah kondisi perekonomian bangsa kami. Berkatilah segala hal yang kami butuhkan agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tolonglah pemerintahan kami ya Tuhan, agar keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.